Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipersiapkan. Terima kasih Mbak Izumi. Oke, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mbak Misal boleh dibantu ke depan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Misel. Silahkan duduk kembali. Sebelum itu ibu absen. Mbak Aulia, Mbak Anissa, Mbak Michelle, Mbak Zunita, Valde, hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Apa itu pemasaran Mbak Nabila? Iya, betul sekali. Jadi pemasaran itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dengan konsumen dengan menawarkan atau menciptakan produk supaya bisa ditawarkan ke konsumen. Nah, pemasaran sendiri ini memiliki fungsi tersendiri. Ada 6 fungsi. Bisa disebutkan Mbak Esna? Ya, benar sekali. Eh, jadi di dalam pemasaran ini mestinya ada strategi pemasaran. Nah, materi kita hari ini adalah strategi pemasaran. Kenapa sih kita harus belajar strategi pemasaran ini? Tujuannya itu adalah supaya kalian itu paham akan konsep strategi pemasaran dan kalian itu bisa merancang dan mengaplikasikannya ke kemudian hari. Oke, kita masuk di materi inti. Ada yang
Bisa menyebutkan apa itu strategi? Benar. Jadi strategi itu adalah rencana atau rancangan yang dirancang oleh suatu perusahaan supaya bisa meningkatkan pembelian atau mempertahankan pelanggan yang sudah lama dan menarik pelanggan baru. Oke, di strategi pemasaran ini oke, di dalam strategi pemasaran yang baik itu ada beberapa komponen, ada 4 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, komponen-komponen ini itu sangat penting di strategi pemasaran karena bisa eh, strategi pemasaran yang baik ini dibangun dari beberapa komponen inti yang saling berkaitan. Eh, karena komponen-komponen ini memastikan bahwa strategi ini dapat berjalan secara terukur dan terarah. Di mana kita harus menentukan eh, target pasar mana yang akan kalian tuju. Yang ketiga, positioning. Jadi positioning ini digunakan untuk membentuk suatu citra produk kalian. Dan yang terakhir ada marketing mix. Kan di segmentasi pasar ini. Oke, kita lanjut ke targeting. Jadi setelah kalian memilih dari segmentasi pasar ini, kalian itu harus menentukan target pasar mana yang paling tepat untuk kalian jadikan target pasar kalian. Nah, yang ketiga untuk membentuk di benak konsumen supaya uh, produk kalian ini bisa untuk diingat dan juga untuk dibeli. Yang terakhir ada marketing mix. Marketing mix ini ada empat ini itu adalah ketika kalian ingin menjualkan suatu barang. Kalau kalian ingin menawarkan jasa, itu ditambah lagi 3P. Kalian menawarkan jasa, kalian harus melihat orangnya ini siapa yang layanin jasa kalian, dan proses siapa yang uh, menjalankan alurnya itu bagaimana, dan yang physical evidence ini bukti fisik, jadi harus ada bukti nyata atau hal nyata yang supaya konsumen kalian ini percaya akan produk yang kalian tawarkan itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yang keempat, oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke poin terakhir ya, yaitu tentang langkah
menentukan. Yang pertama itu adalah analisis pasar. Kalian itu harus meriset pasar terlebih dahulu supaya kalian itu dapat memahami pasar dan memahami konsumen kalian. Ini bisa dilakukan dengan setelah kalian menganalisis, kalian harus menentukan target pasar mana yang akan besar potensinya untuk membeli produk kalian. Yang ketiga, menentukan positioning. Kayak seperti misalnya produk kalian itu murah tapi berkualitas. Nah, itu kalian juga harus menentukan itu. Yang keempat, membuat marketing mix seperti yang Ibu jelaskan tadi 4P atau 7P itu tadi. Dan yang kelima, terus yang keenam, menjalankan dan mengevaluasi strategi. Setelah kalian menjalankan, membuat dan menjalankan, kalian itu nantinya akan mengevaluasi strategi pemasaran itu, mana yang baik dan mana yang tidak itu harus kalian evaluasi dan menjadi lebih baik lagi. Oke, dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Hapus ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu kasih tugas terlebih dahulu. Kalian membentuk kelompok 5 orang ya, dalam satu kelompok. 5 orang. Ya, nggak apa-apa deh, steret. Yang 2 bisa gabung ke temannya ya. Nanti Ibu kasih LKPD ini, kalian kerjakan sesuai dengan yang Ibu lingkari ini ya. Dan yang dikerjakan itu cuma soal nomor 1 dan nomor 2 aja. Yang ketiga sampai ke-6 itu buat PR di rumah. Ke belakang. Ya, baris. Nanti Ibu pilih 2 kelompok. Ya. Bentar, bentar. Satu sampai 2 aja. Iya. Ya. Oh, belum ya. Teman-temannya belum. Oke. Tunggu tunggu temannya dulu ya, anak-anak. Iya, tunggu temannya dulu ya yang belum. Apa? 2 orang aja. 2 kelompok. Waktunya nggak cukup ya. Sana sini. Iya, boleh. Cepat-cepatan aja.
Cepet-cepetan aja ya. Oke. Apa? Oke. Ibu hitung sampai 3. Perwakilan aja. Di sini siapa yang angkat tangan? Di sini? Di sini siapa? Oke. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, belum. 2,5, 3. Ayo. 1, 2, 2, 3. Udah nanti dapat semua. Iya, dulu aja. Produk yang kelompok kami pilih itu ada teh botol lokal. Jadi jenisnya itu minuman yang siap saji. Keunggulannya itu terbuat dari bahan alami tanpa pengawet, rasa khas teh yang menyegarkan dan tidak terlalu manis, dan praktis dan saja dan di mana saja. Jadi demografis itu untuk remaja sampai dewasa sekitar umur 14 sampai 30-an. Untuk psikografisnya untuk yang ingin minum teh dengan sehat, dan secara geografis itu biasanya teh ini ada di kota-kota besar. Terus untuk targetingnya itu fokus pada mahasiswa dan pekerja muda yang mencari minuman sehat dan praktis. Untuk positioningnya itu minuman teh lokal yang alami, praktis, dan cocok untuk gaya hidup aktif dengan harga terjangkau dan rasa khas Indonesia. Lalu untuk yang rancangan 4P-nya itu produknya yang kami jual itu Gak apa gak. 1, 2 aja. 1, 2 aja. Ayo Mbak. Ayo. Padahal udah dibilangin nanti buat di rumah. Ayo Mbak Michelle lanjut. Kelompoknya ada berapa anak? 4. 4 ya. Ini ya, dibagi sama kelompoknya. Iya, iya gak apa-apa duduk. Makasih Bu ya. Iya. Makasih. Oke, sudah selesai materi kita di hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Satu anak aja ya. Ayo. Ayo Mbak Esna, Mbak Esna. Ya.
Oke, benar ya. Jadi strategi pemasaran itu eh, adalah rencana yang menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk menarik, menawarkan, dan mempertahankan pelanggan. Strategi pemasaran ini membantu perusahaan untuk memahami pasar, menentukan target pasar yang tepat, dan menyusun cara efektif untuk memasarkan produknya. Oke. Jangan lupa tugas yang belum selesai tadi dikerjakan. Minggu depan kita presentasi ke depan sesuai kelompoknya. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.